Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali tentang mata kuliah Bisnis Intelijen atau kecerdasan bisnis. Pada bahasan video kali ini, kita akan membahas tentang Power Query. Video ini merupakan lanjutan dari materi kita sebelumnya, dan bagi teman-teman yang belum nonton atau masih belum paham dapat melihat videonya yang terdapat dalam deskripsi link video ini. Bagi yang sudah, kita langsung saja ya ke materi. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada materi video kita kali ini, yaitu yang pertama Power Query, kemudian fitur-fitur yang terdapat dalam Power Query, kemudian cara menjalankan Power Query itu sendiri, kemudian tahapan menggunakan Power Query dan studi kasusnya. Kita langsung saja ya ke materi Power Query Editor. Nah, query yang berarti adalah permintaan untuk mendapatkan informasi tertentu. Jadi artinya query sendiri itu adalah permintaan untuk mendapatkan suatu informasi tertentu. Power Query Editor adalah sebuah tools pada Excel yang digunakan untuk mempermudah proses query data. Juga umumnya digunakan untuk sebuah tugas yang berulang atau repetitive task gitu ya. Kita lanjutkan. Fitur-fitur utama yang ada dalam Power Query yang pertama yaitu membersihkan data atau cleansing data, membersihkan data, kemudian merubah bentuk data atau transforming, kemudian memangkas data atau shaping, kemudian menggabungkan atau merekap data atau combining. Jadi ada 4 fitur utama yang terdapat dalam Power Query: cleansing, transforming, shaping, sama combining gitu ya. Nah, bagaimana cara menjalankan Power Query Editor? Di sini ada 2 versi gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman punya atau menginstal Excel yang versi 2016, itu terdapat dalam ribbon tab data, kemudian new query, kemudian pilih combine query dan launch query editor. Tapi kalau menggunakan yang Excel 2019, teman-teman bisa langsung ke sama tabnya data, kemudian get data, langsung ke launch query editor gitu ya. Jadi bedanya hanya tahapannya saja, tapi sama-sama terdapat dalam tab data gitu. Kalau yang di Excel, launch query-nya ada di combine query editor atau di combine query-nya gitu ya, di Excel 2016. Kalau 2019 langsung get data, langsung launch Power Query Editor gitu ya. Bisa dicoba sekarang. Nah, di sini saya punya studi kasus, yaitu kita menggunakan data yang kemarin tetap, tapi sumber datanya yaitu salesperson.xlsx gitu ya. Nah, salesperson ini berisi tentang data salesperson. Output yang dicari apa? Performance tiap salesperson berdasarkan kuantitinya. Jadi per masing-masing sales itu performance-nya bagaimana atau tingkat penjualannya bagaimana berdasarkan total kuantitinya. Gitu ya. Oke, kita buka dulu. Di sini saya punya data salesperson gitu ya. Data salesperson yang sudah ada di sini, ada per masing-masing name and title-nya, kemudian hire date, city, country, sama nomor HP. Total salesperson-nya atau total orangnya adalah 9 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini tampilan Excel-nya sudah sangat rapi gitu ya. Tapi Excel yang rapi ini kita belum bisa juga untuk menggunakan atau langsung kita gunakan ke dalam Power Pivot kita. Nah, kita manage dulu Power Pivot-nya. Kita lihat di data model ya. Oke, kemudian kita import dulu from other source Excel. Kita browse dulu, saya letakkan di
sumber data sales person. Oke. Use as row header test connection. Oke. Kita next. Nah, in use berarti ini harus kita close dulu. Yes. Next. Nah, kita pakai ini, kita preview ya. Oh, enggak bisa. Oke. Nah, ini terdapat error data. Kenapa demikian? Terus kita coba lagi. Coba yang ini sama error, tidak bisa. Nah, karena terdapat margin kalau teman-teman lihat ya. Sekarang kita buka lagi. Nah, ini di sini di baris yang pertama itu masih ada marginnya atau di merge gitu ya. Nah, ini kalau seperti ini tidak bisa mengenali di data modelnya. Nah, ini harus kita eksekusi dengan menggunakan Power Query. Kita langsung saja ya menggunakan Power Query. Ini kita close dulu data modelnya. Kita balik ke hasil. Kita balik ke hasil, kemudian kita masuk ke sini ya, data. Kemudian kita masuk ke new query. Kita masuk, karena saya Excelnya adalah Excel yang 2016, maka saya masuk di combine query, kemudian launch query editor sini. Nah, setelah masuk di sini, yang pertama kali kita lakukan adalah kita ambil new source dulu. Jadi kita ambil database-nya gitu ya. Karena kita menggunakan Excel, kita cari database Excel. Kemudian saya masukkan dulu. Oke. Sumber data salesperson import. Nah, kita tunggu tes koneksinya. Nah, sampai ada di sini kita klik ya. Nah, di sini sudah kelihatan tabel kita gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik OK. Pada dasarnya terdapat 4 halaman utama yang terdapat di dalam Power Query Editor. Yang pertama yaitu yang paling kiri, berisi tentang tabel yang sudah kita import gitu ya. Kemudian yang paling atas ini tentunya berisi tentang ribbon, menu-menu, tools gitu ya yang dapat kita pergunakan. Yang paling tengah ini preview dari tabel kita. Kemudian yang paling kanan ini adalah panel query setting gitu ya. Nah, kalau sudah, yang kita lakukan adalah nih, bagaimana tahapan-tahapan dalam menggunakan Power Query gitu ya. Nah, tahapan-tahapan dalam menggunakan Power Query ini yang pertama, ambil sumber data dengan tombol new source. Karena kita sudah menggunakan ini tadi, kita sudah import database-nya, maka perintah yang pertama sudah terlaksana. Kita lanjutkan, periksa dan sesuaikan nama tabel agar lebih rapi. Nah, kemudian kita periksa nama tabelnya di sini salesperson 2. Kita ganti saja di sini gitu ya. T salesperson. Oke, tabel salesperson artinya gitu. Perintah selanjutnya yaitu periksa struktur tabel. Jika berantakan, jalankan perintah query yang sesuai untuk memperbaiki struktur tabel tersebut. Kita balik ke sini. Nah, di sini yang kita lihat adalah di tabel atau di baris gitu ya, baris 1 sampai dengan baris 4 ini ada 0 0 0 0 gitu ya.
Nah, caranya yaitu kita lakukan remove apa? Remove top rows gitu ya. Nah, di sini kita remove top rows, berapa baris yang akan kita delete gitu ya. Ini saya pilih 4 karena ini ada 4 baris yang perlu kita delete. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan gitu ya. Sudah kelihatan atau sudah terhapus gitu ya. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya ada kesalahan dalam menghapus gitu ya, kita lihat di tabel atau di bagian panel query setting. Di sini ada remove top row. Nah, kalau misalnya teman-teman salah dalam menghapus data atau melakukan eksekusi terhadap query, teman-teman bisa klik tanda silang di bagian sebelah kirinya. Nah, seperti ini. Jadi ini akan kembali seperti semula gitu ya. Ini saya kembalikan dulu lagi 4, saya ulang ya. Nah, oke. Setelah itu yang bawah juga perlu kita hapus. Nah, ini remove bottom rows gitu ya. Yang bawah kita hapus menjadi 3. Nah, di sini seperti ini sudah kelihatan. Datanya sudah agak lebih rapi gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu periksa header atau field name judul kolom. Kita lihat di sini header. Nah, di sini teman-teman bisa tahu atau kelihatan ya, headernya itu harusnya sales ID, name and title, hire date, city, country, phone gitu ya. Tapi di sini headernya menggunakan kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6 dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan ini gitu ya, menggunakan sales ID yang ada di baris pertama ini sebagai headernya. Caranya gampang, kita tinggal klik ini di bagian atas ya, di bagian ribbonnya use first row as header, kita klik saja. Nah, maka untuk kolom title-nya sudah berganti gitu ya. Kemudian lanjut, setelah periksa header atau field name, kemudian kita periksa tipe dan format data. Kita cek juga tipe dan format data. Bagaimana caranya? Kita blok saja, kolomnya, kemudian masuk di bagian transform. Di bagian atas ini ada data type-nya teks gitu ya. Sales ID, data tipenya teks ya, benar. Kemudian name and title ini datanya ini kita ganti teks saja karena memang teks gitu ya. Kemudian hire date kita ganti di sini any, kita ganti juga menjadi date time gitu ya, atau date saja. Nah, date saja ya, kita ganti date saja, nggak ada time-nya. Kemudian city ini any juga kita ganti teks, country-nya kita ganti teks, phone-nya kita juga ganti teks. Nah, sudah selesai. Kemudian selanjutnya yaitu periksa kembali data lainnya dan jalankan perintah query lagi jika dibutuhkan. Oke, kita periksa lagi data lainnya. Nah, di sini di kolom country gitu ya, teman-teman bisa melihat ada data yang sifatnya nol. Nah, data nol ini harusnya diisi dengan data yang ada di baris sebelumnya. Misal USA. Nol berarti ini harusnya USA. UK ini nol, bawahnya nol, harusnya UK gitu ya. Cara paling gampang kita lakukan adalah kita menggunakan fill gitu ya. Nah, karena kita ini kita klik kanan ya, klik kanan di bagian kolomnya kita gunakan fill. Karena kita ngisinya ke bawah, kita klik down. Nah, ini sudah berganti. Nah, di sini juga kelihatan di Power Query-nya apa saja yang sudah kita step-step apa saja yang sudah kita lakukan gitu ya. Kemudian kita periksa lagi di kolom name and title gitu ya. Nah, di dalam konsep BI ada 2
dua data di dalam satu kolom ini tidak diperkenankan gitu ya, atau tidak diperbolehkan karena sifatnya nanti ambigu. Nah, oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan split kolom. Bagaimana caranya? Yang akan kita lakukan adalah kita klik kanan, kemudian kita split kolom. Split kolomnya ini menggunakan tanda minus ya. Jadi kita split kolom by delimiter, kita klik. Nah, kita select dulu yang bagaimana, karena minus, maka dari itu kita custom dulu, langsung kita ketikkan minus. Setelah itu ini sama saja ya yang bawah ini. Setelah itu kita pencet OK. Nah, di sini kelihatan sudah terganti gitu ya, sudah menjadi dua bagian, nama sendiri, title sendiri. Nah, setelah itu di sini kita perbaiki lagi headernya, name dan title. Oke. Setelah data seperti ini sudah selesai ya. Lalu cara selanjutnya step selanjutnya yaitu masukkan data ke dalam data model dengan cara close and load to gitu ya. Kemudian pilih yang only create connection dan add this to data model. Kita coba sekarang. Nah, di sini setelah selesai gitu ya, kita rasa selesai, pilih close and load, tapi yang tombol yang bagian sebelah kanan bawah gitu ya, kita klik, kita pilih yang close and load to, jangan yang atas tapi yang bawah, kita klik. Nah, kemudian kita select yang only create connection, karena kalau kita select yang table, ini akan membuat sebuah tabel baru. Nah, kita nggak kepingin bikin tabel baru, kita hanya meng-create koneksi gitu ya. Setelah itu kita centang juga add this to data model gitu ya, add this data to data model gitu ya. Setelah itu jangan lupa yang ini ya, karena untuk yang kita gunakan adalah langsung memasukkan datanya ke data model, bukan ke dalam Excel-nya gitu ya. Kemudian kita klik load. Nah, setelah itu di sini terdapat sebuah panel baru, yaitu panel Power Query atau Query Workbooks gitu ya. Nah, panel Query Workbooks ini, nah ini ya kelihatan ya. Oke. Jika kita ingin menutupnya, kita bisa klik close dulu, nggak masalah gitu ya. Nah, setelah itu kita lihat di Power Pivot. Setelah kita load ya, kita akan masuk ke sini. Ini ya. Oke. Setelah itu yang akan kita lakukan adalah kita langsung masuk ke diagram view, kita lihat. Nah, datanya T-sales ada di sebelah sini. T-sales ini dekat atau hubungannya sama dengan T-order gitu ya. Nah, T-order. Oke, karena ini ada sales ID dan sales ID, ini langsung kita konekkannya atau langsung kita connect saja sales ID yang ada di T-sales person dengan di TP order. Setelah itu kita lihat diagram view. Setelah itu setelah diagram view-nya terkoneksi sales ID dengan sales ID di T-sales person dan TP order, kita balik lagi ke sini ya, ke dashboard kita. Nah, di dashboard kita ini kita tinggal balik lagi saja gitu ya. Ini ada beberapa yang saya perbaiki. Nah, untuk mempercepat ini saya copy saja gitu ya, salah satu saya copy. Nah,
ini karena kita butuhnya untuk tugas atau untuk output ya, output yang dicari adalah performance tiap salesperson berdasarkan quantity, maka di sini ini ya si per name-nya menjadi sales name. Oke, setelah sales name ini kita remove, kita cari di all gitu ya, salesperson, kemudian saya cari yang name. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke, nah di sini kita sudah bisa melihat sales name-nya berdasarkan total quantity atau total performance gitu ya. Ini masuk ke analyze, diganti P performance sales. Oke. Nah setelah itu ini pun juga kalau kita slicer ini juga akan berubah ya, sudah dinamis gitu ya datanya ya. Nah oke. Nah bagaimana jika ada data yang berasal dari data induk gitu ya, data yang berasal dari data induk dan itu merupakan ada perubahan gitu ya. Jadi bagaimana jika ada perubahan dari data yang berasal dari data induk. Nah contohnya di sini ada perubahan di salah satu data sales gitu ya. Misal Andre Fuller saya ganti menjadi Eka Junior. Oke, ini saya save, di save dulu ya. Kemudian kita balik ke Power Pivot, kita buka yang T salesperson gitu ya. T salesperson ini di sini Andre masih belum berubah. Kemudian kita lakukan refresh. Nah, setelah kita refresh, di sini sudah berubah, Andre sudah berubah menjadi Eka. Kita close. Setelah kita close, kita balik lagi ke sini ya, ke dashboard kita. Di sini sudah otomatis Andre-nya sudah hilang ya dan berganti menjadi Eka Junior. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Jadi ini sudah berganti, Andre-nya sudah hilang dan berganti menjadi Eka Junior. Nah, mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Kita sudah bahas tentang studi kasusnya, sudah bahas tentang tahapan-tahapan dalam menggunakan Power Query. Jadi kurang lebih video kali ini saya tutup gitu ya. Video kali ini telah selesai. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan bertanya gitu ya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.